Halo semuanya, balik lagi sama Andre Pinarto. Thank you banget buat semua yang udah like, komen, juga udah subscribe. Dan buat yang belum langsung aja klik tombol subscribe-nya. Nah, kali ini aku bakalan video call salah satu teman aku yang juga udah cek corona. Biar kalian juga bisa tahu gambarannya kayak gimana kalau kalian mau cek corona. Yuk langsung aja. Nah, sekarang ini kita udah terhubung sama Joy. Malah kaget. Halo. Nah, ini kita udah terhubung sama Joy yang merupakan salah seorang yang udah berusaha cek corona, bener ya? Yes. Gimana? Boleh ceritain dulu nggak awalnya kenapa sih kok cek? Gue takut banget sih. Actually pertama karena mungkin kerjaan gue kan. Kerjaan gue itu kan menuntut mobilitas gue yang cukup tinggi, which is dalam 1 bulan aja gue bisa 8 kali flight. Dan gue ketemu banyak sekali orang, dan gue pindah-pindah tempat yang which is gue mostly memang pergi ke tempat-tempat yang banyak turis. Oh, Oke. Kayak contohnya mana? China gitu ya? Oh enggak, kemarin gue di Lombok. Kebetulan terakhir kan gue ke Lombok. Dan gue ke Jambi kan. Dan gue tuh baru dengar di Jambi itu bahkan banyak imigran bukan imigran. Tuh, banyak pendatang dari Malaysia ya, which is ketika mereka sudah dinyatakan sangat tinggi corona di situ, dan akhirnya banyak orang Malaysia itu yang lari ke kota-kota di Sumatera sana. Nah itu yang sekarang belum masuk di pemberitaan sama sekali, tapi udah ada di sana. Oke. Gitu loh. Nah terus kenapa gue merasa gue harus tes? Satu, karena gue ada resiko itu. Kedua, karena jadi sejak tanggal 9 Maret ya, tanggal 9 Maret itu gue udah mulai batuk-batuk dan gue pilek-pilek. Oke. Tulangnya sakit juga nggak? Enggak. Dan puji Tuhan gue nggak sampai separah itu ya. Jadi gue cuma ngerasain batuk, pilek, dan gue udah mulai tersugesti dengan postingan-postingan orang di story. Awalnya gue kayak biasa aja gitu loh, corona ya, who give a fuck to corona gitu kan. Karena gue ibaratnya I don't care gitu loh, mau kena ya udah kena aja. Sampai akhirnya gue mulai berpikir kalau resiko itu bukan cuma buat gue doang gitu. Oke. Resiko itu misalnya gini, oke lah gue bodo amat dengan diri gue ya. Kalau misalnya gue kena ya gue bodo amat misalnya kayak gitu. Tapi gue kan nggak bisa semena-mena seperti itu gitu loh. Gue harus mikirin orang yang ada di rumah gue, orang-orang yang terlibat pekerjaan sama gue. Dan gue baru sadar di poin itu gitu loh. Makanya gue kayak oh my god, gue salah nih, kayaknya gue salah pola pikir gue salah nih kalau gue berpikir fine aja gitu loh ya. Ternyata resiko itu bukan buat gue, justru buat orang lain ya. Orang lain juga bodo amat gue kalau kena rasanya gitu kan. Tapi ternyata gue berpikir lagi kalau misalnya resiko itu bisa jadi di diri gue sebagai carrier gitu ya. Gue menularkan orang. Nah, balik lagi tadi ke yang alasan gue pertama karena pekerjaan gue ya. Pekerjaan ya, berarti pekerjaan. Habis itu kayak bakal ngerasa bersalah ya kalau misalkan jadi carrier ya berarti ya. Betul. Nah. Berarti habis balik dari Jambi dapat gejala batuk. Aduh. Ini gue sampai sekarang bahkan masih batuk gitu. Oke. Terus kemarin sempat makanya call. Makanya sekarang isolate myself. Sempet call ini ya 119 ya berarti ya. Gue call 119 itu bahkan sebelum gue pulang ke Jakarta. Di Jambi berarti? Dari Jambi gue udah telepon 119 dan gue udah booking untuk setibanya gue nyampe di Jakarta gue langsung ke rumah sakit. Oke, dibilangnya gimana waktu di 119 waktu telepon? Oke, gue ngasih tahu dong. Gue ditanya kan, gue pertama tanya ada keluhan atau nggak, ditanya seperti itu gitu kan. Apakah kamu pilek? Iya. Apakah kamu batuk? Iya. Terus dia cuma nanya 2 itu gitu, yang simptom lainnya yang kayak demam dan lain-lain itu kalau nggak salah nggak ditanya gitu kan. Terus dia cuma ada nanya, apakah kamu bepergian dalam beberapa hari ini ke tempat-tempat yang terindikasi epidemik tersebut? Dia nanya gitu. Ya gue jawab dong, gue nggak pergi ke negara-negara yang epidemiknya tinggi, ya, yang kasusnya udah tinggi. Tapi gue pergi itu mobility gue tinggi gitu. Jadi gue dalam satu bulan aja gue pindah-pindah ke 4 kota. Terus gue bilang dong, gue menjelaskan, gue takutnya gue ketemu orang di airport atau di pesawat duduk sebelah-sebelahan dan gue ternyata carrier. That's why gue mau cek gitu.
Oke, habis itu berarti sampai di Jakarta langsung ke rumah sakit apa waktu Sampai itu? di Jakarta, Dirujuk ya? gue langsung ke RSPAD Gatot Subroto. Gue nggak dirujuk ke situ. Dia kasih list banyak. Dia suruh pilih mana yang terdekat dan sebenarnya ada rumah sakit Cengkareng. Cuma gue nggak terlalu percaya sama rumah sakit Cengkareng. Jadi gue pikir ya udah, kan ada 9 ya rumah sakit rujukan kalau nggak salah. Nah gue pergi yang RSPAD Gatot Subroto. Itu mereka buka dari jam 7 pagi, jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi gue sempat pulang dulu tuh ke rumah. Gue sempat pulang ke rumah dan gue langsung mengisolasi diri gue supaya gue nggak terlalu banyak interaksi sama orang-orang rumah. Jadi gue langsung mengisolasi karena gue nyampe malam dan udah nggak bisa kan. Sementara rumah sakit itu cuma sampai jam 2 doang pelayanannya. Oke, nah terus Jadi sampai di yaudah. rumah sakit, diapain di rumah sakit? Nah, gue ditanya lagi pertanyaan yang sama. Di mana? Sorry, di UGD atau di apa yang apa general? Oke. Jadi itu kita nggak pergi ke UGD, kita nggak pergi ke ruang-ruang yang lain dan itu langsung dituju ke RSPAD itu di daerah belakang namanya daerah apa ya, ruang teknik kalau nggak salah, gedung teknik atau apa gitu. Jadi ruang teknik itu di RSPAD selama gejala corona ini mereka bikin satu divisi baru khusus untuk penanganan COVID-19. Oke. Jadi itu lokasinya ada di gedung teknik. Gedung tekniknya, terus diapain di sana? Juga pertama ditanya dulu ya. Jadi sebenarnya gini loh, mereka itu tidak ada yang namanya swab test ya. Jadi kalau misalnya kita lihat berita-berita di China kan rata-rata semua udah pakai teknik yang swab test itu ya. Yang kemarin baru dijemput dan baru datang di Indonesia dan cuma ada berapa ratus ribu Iya, itu kalau kesel nggak sih? Yes. Dan ternyata di sana itu hanya pengecekan gejala. Iya. Nah, gue menceritakan dong kronologisnya. Di mana gue ada gejala, ada batuk, pilek, dan gue sudah batuk itu sejak tanggal 9 bahkan sampai hari ini. Ini tanggal berapa? 27. Berapa hari? 18 hari, saudara-saudara. Dan bagusnya, dan gue udah takut sebenarnya apakah gue terkena atau enggak gitu kan. Cuma dokternya pun akhirnya menyanggah. Dia bilang, gue dinyatakan negatif karena gue memang ada batuk, gue memang ada pilek, tapi normalnya gejala si corona ini itu sudah bisa terlacak dalam kurun waktu 14 hari. Makanya harus diisolasi selama 14 hari kan. Dan gue dalam 14 hari ini tidak memunculkan gejala-gejala lain yang lebih parah dari batuk dan pilek. Dan actually batuk gue itu kayak cuma batuk gitu doang loh. Kayak sesekali kayak batuk cantik gitu loh. Oke, berarti dari sana kesimpulannya tidak bisa kan ya? Tidak ada tes. Oh no, gue tetap menjalani tes. Jadi ada tes toraks yang di ronsen itu. Jadi sama dokternya menjelaskan, dokternya menjelaskan gini, kalau misalnya orang yang sudah positif terkena corona itu, dia di paru-parunya itu banyak flek, pneumonia, ya gejala pneumonianya itu kan salah satunya dari demam, dari BAB ya, katanya juga sampai banyak ekskresi dalam jumlah yang tidak terkontrol. Terus udah gitu demam juga naik turun sampai udah nggak beraturan. Nah, sedangkan gue sama sekali nggak ada demam, nggak ada sakit perut, gitu. Jadi dokternya akhirnya bilang gitu, kemungkinan kalau gue batuk-batuk ini karena memang gue ada gejala lain gitu ya, bukan gejala COVID, tapi karena memang gue ada bawaan tonsillitic problem atau amandel. Jadi gue memang akan selalu batuk-batuk gitu. Kalau misalnya gue ketemu dingin, gue tetap akan batuk-batuk dan tetap akan pilek-pilek. Oke, kesimpulannya berarti kayak buat teman-teman lain yang batuk lagi. Iya, batuk lagi. Kalau buat teman-teman lain yang mau ngecek sebenarnya, jadi better ke rumah sakit apa enggak nih sebenarnya? Oke, menurut gue ya tergantung. Satu, kalau memang mereka merasa ada gejala tersebut yang kayak tadi gue bilang ya, satu dia bepergian ke negara-negara yang epidemiknya tinggi,
ya ke negara manapun lah, karena menurut gue sekarang juga semua negara udah kena gitu loh, dan there's no impossibilities, jadi udah pasti selalu ada possibilities gitu loh, karena carrier itu bisa jadi tidak menunjukkan gejala, ya kan. Gue berpikir juga seperti itu. Yang membuat gue ngecek adalah karena gue sadar gue bepergian, kedua gue batuk dan pilek, ketiga gue merasa gue takut gue jadi carrier tanpa gejala itu loh. Oke. Seperti itu. Jadi menurut gue kalau memang yang nonton ini banyak yang ngerasa ada gejala batuk dan pilek dan meriang, sakit tulang ya, kayak meriang tapi yang benar-benar berat sampai nggak kuat bangunin badan gitu kan sakitnya ya, sesak nafas satu lagi. Nah gue juga itu gejala ketiga gue adalah sesak nafas. Oke. Jadi gue sesak nafas di waktu-waktu tertentu, jadi kayak sekarang nih gue normal, tapi kalau gue makan banyak gue sesak nafas. Jadi menurut dokter itu bukan gejala corona. Itu gue sesak nafas karena kebanyakan makan. Sebenarnya tadi gue nanya-nanya. Gue menyesal. Kenapa? Menyesal kenapa? Gue menyesal sebenarnya karena cek ke dokter itu bayar kan. Gue pikir gratis cek corona itu karena ini termasuk bencana gue lupa. Iya, kemarin sih kan? ternyata nggak gratis, kecuali yang diproyeksiin sama pemerintah mau dicek secara acak itu setahu gue gratis sebenarnya kalau yang secara acak ya. Cuman gue sendiri sebenarnya kan udah 2 kali kemarin cerita gara-gara gue pergi kayak ke mana sih, dari Jakarta ke Bali, terus habis itu Semarang, Jogja, balik Jakarta lagi, terus ke Batam. Di Batam kan ternyata dibuka buat orang Singapura sama orang China, banyak yang setengah mampus kan. Gue balik-balik dari Batam di hari yang sama itu udah pusing banget waktu makan di mall, hampir pingsan. Nah akhirnya ke rumah sakit, tapi sama kejadiannya, waktu di rumah sakit masih disuruh nunggu lagi 14 hari, tapi waktu di rumah sakit itu udah masuk ruang isolasi dan orangnya udah kaget gitu, oh dari Batam ya gitu, apakah berpapasan dengan orang ini, apakah berhubungan dengan orang yang positif corona gitu. Kenapa? Udah masuk ruang isolasi karena udah kayak mau mati waktu itu. Jadi bukan sininya udah sesak banget kan, udah sesak nafas, habis itu kayak badannya lemes, bukan tulangnya tapi badannya yang lemes. Terus habis itu mau muntah juga. Ya udah dikasih apa bla bla bla, cuman dokternya sih kayak menurut gue sih kurang gitu ngeliatin ya, terus dibilang suruh 14 hari karantina di rumah sendiri. Tapi sekarang ini kayaknya ini bukan gejala corona sih kayaknya ya. Ya udah akhirnya diambil darahnya segala macam, cuman sel darah putihnya tinggi banget karena katanya ini mungkin lagi ngelawan bakteri. Ya udah sebelum 14 hari gue sebenarnya balik lagi ke rumah sakit itu di 11 hari. Karena gue udah lebih kayak mau mati lagi, udah keringet dingin tiap hari, udah kayak mau mati. Dalam 11 hari itu masih dalam gejala yang sama? Lebih parah. Akhirnya balik lagi. Nah waktu balik lagi mereka baru ngambil tesnya itu jadi lebih serius sih menurut gue. Kayak tes darahnya itu jadi lebih banyak gitu loh. Kayak dicek-cekin macam-macam, terus habis itu dicekin juga kayak di ronsen, habis itu bukan diambil swab ya, tapi diambil dahak ya. Ya. Akhirnya itu masih yang dimasukin cotton bud ke hidung? Bukan, sebenarnya sama sih. Kalau cotton bud ke hidung kan swab kan. Tapi kalau yang ini dahak, karena gue dahaknya udah keluar banyak banget. Jadi udah ngeblok gitu loh, udah diambil gitu. Ternyata gue nggak kena corona by the way, tapi kenanya radang lambung. Oke, itu juga ngeri coy. Gejalanya sama persis sebenarnya. Mungkin yang beda adalah tentang lemes-lemesnya ya. Bukan di tulangnya tapi di badannya lemas, dan memang karena asam lambungnya naik. Oke. Tapi gue by the way, sorry gue potong. By the way gue bukan mau nakut-nakutin lo ya. Cuma kan tadi gue denger nih lo bocorin lo periksa di rumah sakit mana. Gue diperiksa di rumah sakit mana. Gue gak mau nyebutin nih nama rumah sakit tempat lo periksa. Gue sih kurang percaya actually sama rumah sakit yang mahal luar biasa itu. Karena dulu temen gue juga sama, dia ngecek ke situ sampai 3 kali. Tapi ini bukan corona ya, kasus yang berbeda. Dia ngecek karena dia ada alergi di kulit gitu loh. Dia ngecek pertama ke situ, dia bilang cuma alergi. Dia bilang dikasih obat A, B, C, D, F, G sampai 800.000 lebih.
nggak sembuh-sembuh, udah 1 minggu. Dia datang lagi kedua, ternyata gejalanya berubah. Dokter yang beda di rumah sakit yang sama, dibilang apa gitu ya, sakitnya alergi apa, dikasih tahu nggak boleh makan A, B, C, D, E, F, G, harus minum obat, cek darah dan lain-lain. Sampai 1 minggu nggak sembuh juga. Di minggu ketiga, gue langsung merujuk dia pergi ke rumah sakit pemerintah, ke rumah sakit lain gitu ya, dites darah, CT scan dan lain-lain. Ternyata, tau nggak resultnya? Apa tuh? Ternyata dia kena sifilis. Luar biasa bukan? Wow, jauh banget ya. Iya sih. Kalau kemarin, jadi kayak dari yang kemarin, gue memang di paru-paru ketika dilihat ada pneumonia-nya kan. Terus, tapi itu karena gini sih, si radang lambung itu adalah penyakit bawaan. Sebenarnya udah dari sebelumnya udah kena. Terus kayak sering kumat-kumatan. Nah ini cuman kumatnya lebih parah. Kayak nyadar sih kayak waktu di Batam nggak makan seharian, habis itu makan seafood-seafoodan gitu. Kayak berasa naik, makanya dahak yang ada di sini karena asam lambungnya naik banget kan. Akibatnya nggak bisa nafas. Kayak harus diinfus itulah. Tapi sekarang kayak gimana? Udah oke? Sekarang sih udah lebih oke. Nah, besok nih itu jatuhnya udah 14 hari setelah tanggal terakhir pengecekan lah. Jadi harus diminta balik lagi karena cek pertama itu kan sebenarnya masih kayak indikasi kan. Harusnya ada 14 hari karantina, habis itu baru dinyatakan ini sebenarnya gimana case-nya gitulah, katanya suruh balik lagi. Cuman ini gue kepikiran besok nih cuman mau ngambil semua hasil labnya, habis itu dari lab yang dulu-dulu segala macam gue bawa semua ke rumah sakit lain begitu. Gue lebih saja sih itu. Gue saranin lo coba deh ke Sulianti Saroso yang di ya, atau Persahabatan kali ya. Persahabatan boleh, atau ke tempat gue yang di RSPAD Gatot Subroto, karena kalau nggak salah dulu si dokter Terawan itu juga dulu praktiknya di situ, cuma ya gue nggak tahu sih sekarang dia kenapa. Oke. Kan menteri kesehatan itu dulu kan dia di RSPAD Gatot Subroto. Nah, gue taunya rumah sakit itu bagus karena nyokap gue dulu pernah brainwash di situ. Brainwash itu ya teknik si dokter Terawan itu. Oke, by the way, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. Semoga berguna buat yang nonton. Soalnya yang nonton kan pada kepo nih gimana prosedurnya gitu. Karena dari kemarin yang cerita gue mulu kan, cerita-cerita mulu. Sekarang pengen jadi ada orang lain nih sebenarnya menceritakan pengalaman yang rada beda gitu. Tapi thank you sarannya. Yang pasti kalau memang mau memberanikan diri untuk cek, saran gue pastikan dulu memang udah ada gejalanya. Terus bangun pagi-pagi karena itu antriannya super panjang. Sepagi apa waktu lo? Gue sih kemarin jam 7:30 udah di situ ya, dan 7:30 aja gue udah kayak di depan gue udah ada belasan orang, puluhan orang mungkin. Gue sebenarnya waktu itu juga antriannya panjang, cuman karena gue udah mau mati, kelihatannya udah gini-gini, akhirnya gue tuh muntah kan, terus gue nggak bisa jalan, terus didorong pakai kursi roda, makanya gue skip antriannya. Oh enggak, itu creepy sih. Kayak udah gitu kan, udah keringetan semua gitu, akhirnya didorong pakai kursi roda. Itu skip antrian gitu. Nah, I see. Ya, semoga besok hasil lain lu maju duluan sih karena takut. besok coba akan ke rumah sakit lainnya. Semoga ya hasilnya baik-baik aja sih. Amin. Ya udah, lu juga semoga baik-baik aja. Safe ya semuanya. Amin. Di rumah aja. Oke, thank you banget ya Joy. Channel masak-masak singkat, jangan lupa nonton. Oh iya, jangan lupa di follow sama di subscribe channel YouTube-nya juga. Apa sih channel YouTube-nya? Gue nggak tahu. Gue nggak punya channel YouTube. Oh iya, jangan lupa di follow Instagramnya Jonathan Kennedy, benar nggak? Ya, benar. Oke, bye-bye. Nah, itu tadi bincang-bincang aku sama Joy. So, kita berdua berkesimpulan kalau kalian belum ada gejalanya, langsung stay di rumah aja, better. Kalau memang udah ada gejala-gejalanya atau kalian sepertinya beresiko untuk terpapar corona karena bepergian ataupun bertemu langsung dengan orang yang positif corona, kalian bisa langsung ke beberapa rumah sakit rujukan. Tadi rumah sakit rujukannya udah dikasih tahu ya, ada Rumah Sakit Sulianti, Rumah Sakit Persahabatan, atau ya rumah sakit yang lainnya lah bisa juga. Kalian bisa langsung telepon 112 juga. Nah, buat kalian semua, tadi ada tipsnya lagi dari Joy, kalau misalkan mau
check up, langsung check upnya datangnya pagi-pagi banget, jangan sampai kesiangan karena pasti antrinya juga banyak. Tapi kalau misalkan nggak penting-penting banget gitu kan, kalian juga ngerasa sehat gitu, better kalian di rumah aja sampai memang benar-benar wabahnya ini mereda gitu, karena kalau nggak rumah sakitnya bakalan penuh banget. So guys, stay healthy, tetap di rumah aja, dan sampai jumpa di video berikutnya.